kajian pada pagi hari ini, serta yang kami hormati Ibu dan Bapak wali murid yang sudah hadir dalam kajian pagi hari ini dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sini akan meningkatkan perbuatan baik dan pengetahuan kita akan meningkat. Semuanya yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan saya Dinda Desa Anjani dan saya Vika Amelia akan membacakan susunan acara kajian pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada sambutan, yang keempat ada acara inti ceramah oleh Ustaz Denis, yang keenam ada acara sesi tanya jawab, yang ketujuh ada penutup dan doa. Itulah susunan acara kajian pagi hari ini, semoga berkah dan berjalan dengan lancar. Semua yang dirahmati oleh Allah, untuk membuka pengajian pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kajian pada pagi hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Solihatin Helen. Pada Solihatin Helen kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan, semoga dari ayat-ayat tersebut bisa membawa manfaat bagi kita semua. Selanjutnya sambutan oleh Bunda Leni Lestari MAG, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu, perkenalkan nama saya Bunda Leni Lestari, biasa panggil Bunda Leni. Saya di sini sebagai guru pendidikan agama Islam, lebih khususnya saya mengajar di kelas 10 pendidikan agama Islam. Saya ingin mengucapkan sangat terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah berkenan hadir di dalam kajian pagi ini, yaitu di kajian ilmu parenting untuk anak. Nah, dalam kajian parenting ini mengadakan kegiatan seperti ini untuk mengajarkan pada anak-anak bagaimana anak-anak itu kita mengarahkan tidak hanya ingin belajar, tetapi juga ada kajian Islamiknya. Seperti itu. Jadi ini adalah kajian baru yang baru ada program baru, yaitu di hari Sabtu. Insya Allah kalau rutin kita mengadakan setiap sebulan sekali untuk wali murid setiap di hari Sabtu pagi jam 7.30 sampai jam 8.30. Kira-kira pada waktu ini Ibu berkenan untuk hadir ya Bu? Ya, insya Allah di hari Sabtu ini kita barokah mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Nanti dipimpin oleh Ustadz Denis yang akan membantu kajian pagi hari setiap hari Sabtu. Dari sini ibu-ibu yang ada yang bertanya mungkin? Nggak ada ya Bu ya? Ya, saya juga sedikit grogi mungkin Bu ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan hadir di majelis ini. Ya,
Baik, terima kasih untuk Bunda Leni atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu kajian oleh Ustadz Denis. Kepada Ustadz Denis kami persilakan. Bunda-bunda izin di duduknya di atas ke apa di kursi? Izinkan? Kedengeran ya sampai belakang suaranya? Itu teh meja teh buat kalau mau kieu gitu ya menulis. Enggak kalau pengen dimanfaatkan. Orang Indo sukanya nyender ya. Dia hati-hati tuh ibu. Ya nanti juga kalau insya Allah tambah ramai, lalu jatah temboknya sudah habis, maka silakan ya mejanya dipergunakan. Baik, bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik, pencipta, penguasa, penggenggam segala apa yang ada di alam semesta ini. Tidak akan terjadi pertemuan kita ini tanpa seizinnya. Tugas kita adalah mengusahakan agar ini mengundang keridhaan Allah. Maka semoga pertemuan ini jadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa menjadi umat yang istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pertama kepada perwakilan dari yayasan, tadi ada Ibunda Fauza, lalu para dewan guru yang telah ikut hadir. Terima kasih Ibu Leni, ada Ibu Fatimah, juga anak-anak yang kita cintai yang mau menggunakan hari liburnya untuk hadir di sini, dan bunda-bunda yang tentunya dirahmati Allah. Juga ada ayah, masya Allah, yang kok mau sih Bu hari libur datang ke sini? Saya nggak bisa balas apa-apa Bu, tapi Allah yang balas lebih besar ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan, hakul yakin jadi kebaikan. Ya, in tak kenal maka ta'aruf ya. Sekali lagi, tak kenal maka ya tak sayang kalau tak kenal. Digocek sih ya. Insyaallah. Izin memperkenalkan diri, namanya Lin Cinfu. Lin itu marganya, Cin dari kata cinse artinya emas, Fu dari kata singfu artinya blessing, berkah. Kok Pak Gejet manggilnya? Ya panggil aja nama Indonesianya Denis gitu ya. Jadi dapat amanah di SMK Umi, maka atau tidak? Pak Mali cina gitu. Atau ini juga teman-teman MC juga pada di situ. Ya sekalian jaga itas. Oh iya, saya juga ya. Ya, alhamdulillah. Kaget ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita di sini ngaji bareng. Tema besarnya memang parenting. Apa parenting itu Ibu? Parent bahasa Inggris artinya orang tua. Makanya saya ini kalau di kajian parenting dan pengajian manapun memang biasanya kebanyakan ibu-ibu ya. Tapi kalau kita sudah parenting terkait menjadi orang tua, tetap banyakkan ibu-ibunya. Saya susah kalau pengen husnuzon. Kalau husnuzon, apakah satu bapak membawa 3 istri? Kan juga
Belum tentu ya. Maka kalau ternyata tidak, saya takutnya mudah-mudahan tidak menjadi petaka dalam dunia pendidikan. Karena memang kan ngedidik anak sebagaimana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Nggak boleh di mejanya Bunda ya. Oh pengennya tetap tembok ya. Sing nyaman ya. Karena sekali lagi untuk pendidikan maka sebagaimana pernikahan kan tidak sendiri, yaitu ada suaminya, ada istrinya, nanti ada ayah, ada bundanya, ya. Jadi kalau bicara terkait pendidikan anak juga mustahil hanya ibunya saja yang dapat ilmunya atau ngaji sendiri, tahu-tahu anaknya jadi soleh. Dan juga diawali dari keresahan terkait apa yang kita lihat di pergaulan muda-mudi masa kini. Mungkin yang paling terbaru dan bunda-bunda pernah dengar itu yang SCBD itu. Tahu nggak itu? Citayam Fashion Week katanya. Yang anak-anak dari sekitar Cilebut, Bojonggede, Depok kumpul di daerah Jakarta, numpang nongkrong, butuh untuk eksis begitu ya. Tapi jujur ngelihatnya sih sedih ya, karena yang laki-lakinya malah berpakaian perempuan dan sebaliknya. Belum lagi pergaulannya. Ada juga yang silakan Bunda. Ke dalam aja Bun. Itu teh di tengahnya ke awal. Mencolok deh ya di tengah sendirian. Makanya bunda-bundanya temenin gitu maju di mejanya gitu. Enggak apa-apa Bu. Kalau gitu tuh kayak di angkot duduknya Bu. Di sekeliling doang. Maksudnya tuh biar berbaris-baris gitu ya. Di Al-Quran saja ada surat As-Soff ya, berbaris-baris ya, bersop-sop ya. Apa sih itu? Iklan ya, istilah. Tapi diawali dari keresahan itu juga sekarang anak-anak sudah pegang gadget masing-masing, yang kita juga sebetulnya khawatir apa yang mereka lihat ya. Maka sebagai orang tua yang menyayangi mereka, tentu kita ingin mereka menjadi aset atau investasi terbaik kita, bukan malah menjadi ibarat pedang bermata dua ya, pisau bermata dua. Anak itu bisa menjadi sebaik-baik investasi, namun juga bisa menjadi seburuk-buruknya investasi. Nggak apa-apa, ke dalam aja. Ya, silakan. Ya. Bisa jadi sebaik-baik investasi atau bahkan seburuk-buruknya. Dan kalau sudah sampai menjadi investasi yang buruk, tentu kalau di belakang namanya penyesalan ya, kalau di depan baru namanya pendaftaran ya. Maka itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka dengan menjawab pertanyaan dari keresahan tadi, pergaulan anak muda yang seperti itu, kita berusaha mencari solusi gimana caranya biar anak-anak kita tidak jadi seperti itu, atau bahkan menjadi kebaikan bagi umat, kebaikan bagi agama, bangsa dan negeri ini ya. Dan tentu tidak simsalabim tiba-tiba langsung jadi soleh ya. Kabar baiknya, Islam sebagai agama yang sempurna punya solusi untuk berbagai macam masalah. Bahkan dijelaskan sebagai salah satu kenapa Rasul kita sudah diwafatkan 14 abad yang lalu, dan kenapa Al-Quran enggak keluar ayat yang baru lagi, tidak bertambah sejak 14 abad yang lalu. Karena memang para ulama sepakat, karena semua petunjuk dari Allah dan Rasulnya itu cukup untuk sampai nanti hari kiamat. Sehingga kalau masih ada yang berkata bahwa oh zaman sekarang kan masalahnya lebih susah, lebih sulit ya, beda dengan zaman dulu, tidak sepakat, tidak benar. Karena kalau ditanyakan kepada para ahli sirah, bahkan mereka nantangin balik, sebutkan masalah paling sulit di zaman ini, Islam bisa menjawab masalah yang lebih berat di zaman dulu dan telah selesai oleh agama kita ya. Ketika Allah mewafatkan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Al-Quran, sudah tidak keluar ayat yang baru. Sekali lagi, karena memang itu pasti cukup membimbing kita sampai nanti hari kiamat. Bisa jadi
segala macam hal yang gak enak terjadi di zaman sekarang ini, penyebab paling utamanya karena memang kitanya yang sudah terlalu jauh dari petunjuk tersebut. Milih ayat Al-Quran teh kayak prasmanan. Ini saya suka nih, bisa ngamalin. Yang ini nih, wah kagok nih kalau misalkan ngelanggar yang Al-Baqarah 275, riba gak boleh, saya kapan punya motor? Pura-pura amnesia dulu misal. Punten ya. Karena ketika akhirnya sudah mulai tebang pilih, maka satu keberkahannya hilang dan juga Allah tidak menurunkan yang namanya izzah, kemuliaan, kehormatan. Ya. Maka untuk supaya anak-anak yang kita sayangi ini, kita pengen supaya mereka menjadi investasi terbaik, maka saya ingin mengutip perkataan dari seorang imam besar, salah satu dari keempat imam mazhab, namanya Imam Malik bin Anas. Beliau pernah menasehati yang kalau kita terjemahkan seperti ini: siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau ingin mengubah sebuah generasi, tidak mungkin kalau tidak menggunakan cara sebaik-baik manusia mengubah sebaik-baik generasi. Kita ulang ya. Jadi kalau orang pengen mengubah generasi ini, kita simpulkan, pakai cara apa? Nah, kata Imam Malik, harus pakai cara manusia terbaik mendidik generasi terbaik. Siapa manusia terbaiknya? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pernah bersabda bahwa generasi terbaik itu adalah generasinya yang berada di zaman beliau, lalu setelahnya lagi. Atau sederhananya zamannya beliau, para sahabat, lalu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Karena kalau kita bicara zaman tersebut, ketika Nabi wafat itu satu jazirah Arab sudah muslim semua. Yang sekarang nggak cuman ada satu negara ya, terpecah menjadi 6-7 negara. Ada Yaman, Oman, Uni Emirat Arab. Dan ketika kota lain menjadi negara atau kota muslim pun, itu Madinah punya semua ahli. Misalkan Mesir masuk ke dalam Islam, dia butuh ahli apa? Perairan ada, ahli bangunan ada. Bagaimana mungkin seorang manusia dengan masa bakti, masa kerja 23 tahun menghasilkan peradaban sebesar itu? Salah satu yang disebutkan di kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim, yang juga disebutkan sebagai salah satu mukjizat Nabi yang paling besar, adalah justru sahabat-sahabat yang mereka hasilkan. Kalau kita bicara definisi sahabat itu bukan berarti teman satu grup WA-nya Nabi ya, bukan ya. Bukan teman nongkrongnya Nabi. Kita bicara sahabat dari kaidah syar'i itu adalah satu zaman sama Nabi, yang keduanya pernah ketemu langsung dengan Nabi, yang ketiga beriman kepada Nabi sampai wafatnya. Maka kalau ada yang ketemu Nabi sejaman dengan Nabi tapi nggak beriman kepada Nabi, Abu Jahal contohnya, maka bukan sahabat. Ya. Atau ada juga yang sejaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi, maka juga nggak bisa disebut sahabat. Salah satunya Uwais Al-Qarni. Ya. Nah, Rasulullah itu ketika 23 tahun berdakwah, emang di kitab itu disebutkan berapa sahabat yang beliau hasilkan? Para imam berbeda pendapat, Imam Abi Hatim dan yang lain-lain. Tapi kalau kita ambil garis tengahnya, Rasul itu menghasilkan 120.000 sahabat. Yang 120.000 ini ada yang dulunya ingin membunuh Nabi dan sehari maboknya 5 kali sehari. Siapa namanya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kalau misalkan ada anak muda di zaman sekarang yang maboknya masih seminggu sekali, masih culun itu ya. Belum sebanding dengan beliau. Tapi beriman kepada Nabi jadi mulia, Masya Allah. Ada juga yang mantan raja perampok, namanya Jundub bin Junadah. Kita kenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari raja perampok menjadi salah satu sahabat yang paling dicintai Nabi. Meninggalnya mulia. Di kitab disebutkan kalau bahkan gak ada mukjizat lain turun kepada Nabi, Al-Quran gak turun kepada Nabi, tidak ada tanda kenabian yang lain, cuman Rasul menghasilkan 120.000 orang itu aja, itu tetap disebutkan membuat Nabi adalah sebaik-baik Nabi dari sekian banyak Nabi ya.
Karena kita aja ngedidik 23 tahun satu anak saja, yakin Bu bisa jadi soleh? Yakin? Belum tentu, ya. Gimana ceritanya Nabi yang waktunya sama seperti kita 24 jam, perlu makan, perlu tidur, beliau seorang ayah juga, beliau seorang suami juga, harus sebagai imam juga, mengurus umat juga, tapi cukup untuk menghasilkan generasi sehebat itu. Kan ketika Al-Ahzab surat 33 ayat 21-nya berkata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kan bukan bercanda itu teh Allah. Bahwa memang kalau pengen ngikutin, ya itulah sebaik-baik yang diikutin, yang jadi berkah. Sehingga kita juga mulai mikir nih, kok ada ya orang misalkan umurnya 40 misal, dua orang yang usianya sama-sama 40, tapi yang satu sudah punya perusahaan, sudah punya usaha misal. Kenapa yang satu lagi malah gak punya apa-apa, malah punya utang? Apa yang jadi perbedaan? Yang paling pertama justru yang mempengaruhi adalah keberkahannya, ya. Berkah itu bisa membuat misalkan kerjaan yang harusnya selesai dalam 1 tahun bisa selesai dalam sebulan. Atau kalau tanpa keberkahan juga bisa jadi membuat kerjaan yang harusnya selesai sebulan sampai setahun molor gak beres-beres. Pun dalam urusan harta, sedikit berkah gak akan habis anak jadi pada soleh. Melanggar perintah Allah walaupun banyak, koruptor juga masih menderita. Saking menderita, stres, habis dapat uang rakyat, bingung mau ditaruh kemana, mau nggak mau, nah sampai disebut namanya cuci uang, ya. Ini salah satu-satunya mencuci yang nggak pakai air ini Bu, ya. Beli villa misalkan di puncak. Siapa yang datang ke sana? Belum tentu yang koruptornya datang ke sana setiap tahun sekali. Yang nikmatin si Mamang sama si Bibi. Enak setiap hari seger berenang, ya. Si Mamang tiap hari bisa metik bunga kasih Bibi, ya. Malam ini kita tidurnya di yang lantai 3 ya, kamar yang pojok, saking banyak kamar kan villa. Dihisap enggak, digaji iya, ya. Capek justru ya kalau misalkan justru jauh dari Allah. Baik, kita kembali ke tema kita dengan prestasi Nabi yang kalau disebutin gak ada habisnya. Nabi itu satu-satunya manusia yang membuat manusia lainnya mencetak sudah sampai ada jutaan buku hanya membahas tentang diri beliau saja, ya. Ketika kita bicara kenapa Nabi hebat, selain beliau Nabi, juga justru beliau mengamalkan ini, isi Al-Quran. Ini adalah satu-satunya buku, kitab yang masih terus-menerus dibaca bahkan sampai dihafal, tapi orang gak bosan-bosan. Kalau buku lain udah baca sekali, khatam, bosan baca 2 kali. Mau gak mau nungguin jilid keduanya. Al-Quran gak pakai jilid kedua, jilid ketiga, 1 jilid ini saja. Tapi miliaran orang gak sanggup mengubahnya, tapi isinya dari ini sanggup mengubah hidup miliaran orang. Terus kita masih ragu apa lagi berarti sama Al-Quran sama Nabi, ya. Maka ya udah kita lihat. Oke, sekarang kita masuk. Gimana emang cara Nabi ngedidik generasi? Atau kita mulai dari pertanyaan, Allah tuh pengennya generasi itu dititipkan ke siapa? Apakah bisa kita dengan seenaknya datang, mangga pesantren, Pak Kiai, saya titipin anak saya di sini 3 tahun, pulang-pulang jadi soleh ya? Mangga tuh di situ. Kalau di si Kadupak ada yang datang baru lagi nanti, so, nggak apa-apa sih, nyaman. Atau ada meja juga, bisa kalau mau nulis-nulis. Ya, ya ini teh mic-nya bukan gampang mati, tapi kalau ucapan pertama dia nggak langsung bunyi tes, ya. Tapi terusin ngomong tes, gitu ya. Cara pakai dia kurang sensitif doang, jadi perlu pakai perasaan. Masya Allah. Kita balik. Allah sebetulnya pengen pendidikan itu dititipkan ke siapa? Ya. Apakah tadi dengan kita serahin kepada kiai, kepada ustadz, tahu-tahu pulang-pulang anak kita jadi soleh?
Maka pertanyaannya, apakah mungkin satu kiai menyolehkan 1000 anak? Juga mustahil ya, pada geleng-geleng kita otomatis. Maka ternyata ketika kita lihat di Al-Quran, tepatnya di Quran surat ke-25, ada yang tahu surat apa? Sebelum Asy-Syu'ara dan setelah An-Nur, surat ke-25 Al-Furqan ya. Al-Furqan tepatnya di ayat ke-74. Ayat ini sih terkenal, insya Allah semua hafal ya, karena adalah bentuknya doa ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ayat orang taunya tentang ini, Bu. Terkait supaya punya pasangan dan anak-anak yang jadi penyejuk mata. Dikirain tentang itu. Padahal di ujung ayatnya Allah menutup dengan lil muttaqina imama. Bahwa berarti justru dengan pasangan yang tampan, cantik, rupawan, penyejuk hati, anak yang lucu-lucu, Allah pengen ujungnya mereka itu menjadi muttaqina imama, menjadi imam atau pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi pemimpinnya aja udah keren, jadi orang bertakwanya aja udah keren, tapi ternyata ini menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Maka para ulama pun membahas, kok dititipkannya di ayat tentang keluarga? Karena setelah kita renungkan kembali, oh ternyata justru malah masuk akal kalau ternyata pendidikan itu diserahkan justru di rumah masing-masing Allah pengen. Karena justru lebih mudah daripada satu kiai ngurus pesantren menyolehkan 1000 anak, sulit. Dan waktunya sama-sama 24 jam. Kadang pulangnya masih dimarahin istrinya ya. Urusan rumah tangga sendiri belum beres, apalagi ngurusin anak orang gitu ya. Maka yang lebih mudah tentu adalah setiap dua orang pasangan ini, ayah dan bunda yang diamanahi oleh Allah. Allah tahu kita sanggupnya ngurus berapa anak. Kalau memang ternyata cuma 2, ya berarti karena memang 2 ini adalah optimal untuk kalian sekeluarga nyampe ke surga, ladang pahalanya di situ. Oh saya kebanyakan kok anaknya 8. Allah gak mungkin ngizinin ngasih 8 kalau kita tidak dianggap sanggup. Ingatlah, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita gak akan diuji melebihi kemampuan kita. Maka dengan akhirnya setiap orang tua menerima amanah itu masing-masing, tentu lebih mudah ketika daripada satu kiai, satu ustadz ngurus ribuan anak jadi soleh semua, sulit ya. Apalagi memang anak lebih, kalau bukan boarding school terutama ya, bukan pesantren yang nginep, ya anak tetap aja di sekolah, pulang ujungnya ke rumah. Ibarat kertas kosong, kita sering lihat gitu ya. Anak mah kayak kertas kosong, dia mah terserah apa yang diajarin. Itu juga ada betulnya. Makanya ketika Allah pengennya anak itu nempel sama orang, anak itu dapat kebaikan dari orang tuanya, silakan kita. Bawa ke dalam aja. Bisi kadufak sama yang baru masuk. Berbaris-baris nanti di belakang yang gak apa-apa Bu ya. Punggungnya tarik dulu Bu dari tembok, bisi tunduk. Justru sekali lagi adalah ternyata Allah pengennya itu di rumah masing-masing ya. Sehingga balik lagi, justru ketika pernikahan itu Allah ternyata punya amanah, gak cuman anteng, adem, ayem, rumah tangga gak pernah ribut, gak pernah bertengkar. Ternyata di balik itu semua, ayat itu berbicara tanggung jawab pendidikan itu justru itu berada di rumah masing-masing. Kita bicara pendidikan, sekolah, pesantren, kan gak begitu lahir langsung pesantren, betul? Gak begitu lahir langsung sekolah. Ada momen di mana anak itu benar-benar nempel sama orang tua sampai akhirnya dia harus keluar rumah, ya kan? Dan Allah takdirkan ketika Allah sudah memang mengamanahkan pendidikan generasi itu di keluarga, maka Allah takdirkan anak itu di usia sebelum dia harus keluar rumah emang pengennya nempel terus sama orang tua. Coba anak kita yang masih seperti kertas kosong 5 tahun ke bawah, belum bisa menilai mana baik mana buruk, ada tamu dia malu, gak pengen ketemu, gak semuanya ceria gitu. Kita pengen pergi kemana dia minta ikut, pengennya nempel terus sama orang tua. Walaupun akan ada hari di mana
dia memang harus terjun kepada sosial. Akan ada hari di mana jangankan kita pergi dia minta ikut, kita ajak pun dia nggak mau. Ada janji mah Pak sama temen. Salah nggak kayak gitu? Nggak apa-apa, karena memang ada usianya mereka harus terjun ke masyarakat jadi manfaat. Tapi yang harus jadi pertanyaan, sebelum mereka terjun memberi efek kepada masyarakat, kertas kosong yang Allah titipkan itu udah kita gambarin apa? Ya. Karena kalau gambar yang udah kita tetapkan di kertas kosong itu sudah solid, maka di depan ketemu lingkungan kayak gimana ke, ada idealisme seperti apa ke, ya, ada paham-paham seperti misalkan LGBT dan sebagaimana macamnya, kuat insya Allah. Ya. Nah, kadang kita kebalik, giliran kita akhirnya anak itu justru momennya harus nempel-nempelnya sama kita, malah disuruh keluar rumah ke PAUD misalnya, yang tujuan PAUD-nya mah bagus, guru-gurunya soleh-soleh, tapi kadang tanya kepada hati si orang tua yang masukin anaknya ke PAUD. Kadang kebanyakan, apalagi kalau di kota besar, karena ada sayanya sibuk kerja, gak sempet waktu ngajarin, udahlah sok mangga tuh guru PAUD. Ya. Ntar giliran anaknya udah gede, udah besar, udah tampan atau sudah cantik, malah dikekep terus di rumah, gak boleh kemana-mana. Padahal itu sudah saatnya anak memang terjun ke masyarakat. Kebalik jadinya, ya. Sedangkan ketika kita simpulkan cara pendidikan di dalam Islam, sederhananya dua pilar utama pendidikan dalam Islam itu cuma ada dua, ya. Yang pertama adalah doa, yang kedua keteladanan. Satu doa, dua keteladanan. Kenapa doa kita sering berdoa tapi kadang gak mustajab? Diriwayatkan di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah satu hal yang membuat Nabi Ibrahim beserta istrinya Siti Sarah itu dapat keturunannya lama banget adalah karena ada keraguan di hati Siti Sarah, apakah Allah sanggup mengabulkan permintaanku ini. Ingat, sampai ini mah hadis qudsi ya. Jadi Allah yang berfirman tapi melalui lisan Nabi. Anna indal dhanni abdi. Aku sesuai prasangka hambaku. Kita aja mau minjem duit, mau minta tolong ke orang, tapi kitanya kayak gini. Aduh, saya pengen minta tolong, tapi kamu bisa nggak ya? Tapi butuh sih. Kayaknya kamu gak sanggup nih. Orang yang mau minjemin kayak, ngeremehin ini orang. Kesel gitu ya. Ke orang aja kesel orang. Ini kadang kita ke Allah kayak gitu. Allah dikabul mau juga nama gitu. Padahal kita ngerasa nggak dikabulnya juga karena amalan saya belum cukup. Ya sok atuh tambah amalnya, ya. Ketika kita sudah benar-benar yakin doa itu senjata terbaik, ya, dan ini diamalkan salah satunya oleh seorang imam besar, Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa murid-murid beliau itu jadi tokoh besar semua? Karena beliau itu dengan sengaja rutin bangun tahajud untuk mendoakan anak-anak didiknya. Beliau bangun tahajud tuh gak minta untuk diri sendiri, tapi ngedoain anak-anaknya. Maka apa kabar dengan guru dan orang tua yang belum tentu bangun tahajud, giliran akhirnya bangun tahajud yang belum tentu sebulan sekalipun, mintanya, ya Allah mobil, ya Allah. Ya Allah pengen punya gelang deui, ya Allah. Misalkan ya. Bukan gak boleh minta kayak gitu, Bu. Boleh minta ke Allah mah, Allah Maha Kaya. Cuma masalahnya ketika kita sudah pengen bicara pendidikan generasi, ternyata para tokoh-tokoh yang telah sukses kayak gitu ternyata. Enggak, silakan, enggak cari. Ya, situ Pak. Apa-apa itu sing nyaman ya. Berkah ya. Satu pakai doa tadi ya, balik lagi kita. Dan yang kedua tentu adalah dengan keteladanan. Nah, teladan ini beda dengan apa yang kita ucapkan, Bu ya. Misalkan kayak orang bilang, pakai ayat bilangnya, sabar atuh, innallaha ma'as-sabirin, tahu? Kira-kira kelihatan sabar? Enggak. Pakai ayat loh, dalilnya betul loh. Ada loh di Al-Qur'an loh itu, ya. Tapi kelihatan sabar enggak? Enggak.
Jadi beda begitu ya. Sedangkan kadang sholat atau iya nyuruh sholat, tapi kedapatan beberapa kali ketika sudah azan kesajan diwae. Anak pun ngelihat jadi, kenapa azan kayak gituin, giliran waktunya Ikatan Cinta RCTI muncul, senang sekali wajah si ibu. Misalkan seri si ibu ya nonton berarti ya, misal ya. Maka anak lihat, oh sholatnya berarti gitu. Atau kadang ada masalah di luar, kerudung benar berkerudung, iya sholat, tapi begitu ada masalah di luar, anak yang habis bu, ya, dimarahin, dibanding-bandingin. Maka anak bikin perasaan orang tuanya teman saya sholat enggak, kerudungan enggak, tapi enggak pernah kayak gini, lisannya nyakitin. Apa jangan-jangan ibu saya begini gara-gara sholat ya? Coba, Islamnya yang jadi jelek di mata si anak. Sedangkan yang bisa membuat anak ini benar-benar kuat, nggak terganggu dengan apapun yang ada di hatinya, adalah dengan Islam dan iman yang benar-benar nancep di hati. Ya. Karena kalau misalkan sekedar sholat, iya benar ini anak sholat, robot juga bisa bu sholat. Sekarang sudah ada robot di Jepang yang dia bisa berperan sebagai istri, coba. Bisa masak, bisa senyum, bisa nyambut di rumah gitu ya. Bisa sedih kalau misalkan ngelihat wajah yang punya robotnya itu sedih, coba bisa diaturin kayak gitu. Maka pasti mereka juga bisa bikin robot, begitu dipencet tombol on, dia bisa takbiratul ihram, bisa taruh tangan sedekap, bisa ruku, bisa sujud, mudah bagi mereka. Tapi namanya robot, kalau nggak ada yang pencet tombol on, ya udah mati. Ya. Nah kadang kita berhasil membuat anak kita sholat, tapi kayak robot, kita yang jadi tombol on off-nya. Anak itu nanti ngekos di luar, nggak ada yang mencet tombol on off-nya, sholat lagi. Terus gimana kok cara ngedidiknya? Kalau kita bicara nawar, mah kita juga nawar. Sahabat kita juga sama-sama nawar. Suka nawar ayat gitu kalau kepada agama. Dicontohkan oleh Abdullah bin Amr bin As, ya. Tentang berkata masalah puasa. Berapa banyak seorang muslim kalau pengen berpuasa setiap bulannya? Kata Nabi dijawab dari yang paling biasa dulu. Ayyamul bid, tiga hari di setiap pekan, tanggal 13, 14, 15. Aku masih sanggup wahai Rasulullah. Ya udah Senin Kamis. Jadi sebulan kan 8 kali. Aku masih sanggup wahai Rasulullah. Ya tambahin Senin Kamis tambah Ayyamul bid. Masih sanggup wahai Rasulullah. Ya, maka puasalah seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ya, aku masih sanggup wahai Rasulullah. Tidak ada lagi puasa yang lebih baik daripada puasa itu. Nawar nggak? Nawar, tapi ke atas. Ya, kita kadang nawarnya belum tentu ke atas ya. Maka dengan doa keteladanan yang telah juga ini dicontohkan oleh para pendahulu. Silakan Bunda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ke dalam aja Bu. Itu di tengah-tengahnya sebetulnya masih lowong ya. Ya. Enggak, sing nyaman dulu ya. Insyaallah. Nah, kita lanjutkan dengan doa dan keteladanan itu tadi yang bismillah insyaallah menjadi jalan bagi kita untuk supaya Allah ridho membolak-balikan hati anak kita. Dan Allah sudah takdirkan anak itu nanti kalau di usia kita masuk lebih dalam ya, dan memang ini gak akan selesai dalam sehari ya. Ajaib sekali ngaji 1 jam langsung anaknya soleh semua ya. Wow, pengen semua juga ya. Karena dalam masalah pendidikan Nabi, ketika pendidikan ala Nabi, parenting ala Nabawiyah, 1 doa, pilar utamanya, 2 adalah keteladanan. Yang ketika 2 itu dijalankan, bismillah. Nabi itu mendidik dengan keteladanan. Pernah suatu ketika waktu di perang Uhud, sebetulnya ketika rapat di antara para sahabat, Nabi itu sudah menyampaikan, aku bermimpi kita berperangnya keluar aja, jemput musuh istilahnya. Jangan di kota. Ya. Kembali kata Nabi justru perangnya di kota, kita tungguin musuh datang. Tapi akhirnya para sahabat yang lain yang jauh lebih muda, udah kita keluar aja, samperin musuhnya. Ya. Nah Nabi udah sampai dapat mimpi, itu wahyu dari Allah. Tapi ya Nabi orangnya kalau memang suara terbanyak
untuk mengambil itu, maka ya sudah, beliau terima. Maka ya sudah ketok palu, beliau pulang ke rumah, persiapan mau berangkat. Ya. Maka para sahabat yang lain ini baru ngobrol. Ini kayaknya yang benar nasihat Nabi deh. Kita kesana aja yuk utus satu orang bilang kepada Nabi untuk supaya ide kami yang tadi digagalkan. Udah pakai ide Nabi aja. Kita perang dalam kota. Kami nurut kepada engkau wahai Rasul. Maka diutuslah satu orang mengetuk pintu Nabi. Ketika diizinkan masuk, disampaikan kami ikut kepada engkau wahai Rasul. Apa kata Nabi? Beliau menjawab, ini Masya Allah, tidaklah layak, tidaklah pantas bagi seorang Nabi yang telah memakai pakaian perangnya menurunkan pakaian perangnya lagi sebelum Allah menentukan siapa yang menang antara nabinya atau musuhnya. Beliau kalau pengen otoriter, ya saya nabi, kalian nurut, kalau enggak saya doain ini nih, yang kurang baik, atau misalkan dikutuk atau apapun itu. Beliau ketika sudah punya keputusan, walaupun itu mungkin orang lain nyesel, pengen ikut kepada beliau tetap konsisten. Benar-benar lisannya terjaga, komitmennya terjaga, sebagaimana 3 unsurnya terpenuhi. Hatinya, tindakannya, lisannya selaras ini semua. Tidak ada kemunafikan dalam diri ketika satu, lisannya terjaga, selaras dengan hatinya, dan juga selaras dengan tindakannya. Dan seperti itu yang Masya Allah, walaupun itu harus membuat Nabi, kita tahu di perang Uhud beliau itu sampai berdarah-darah, sampai terluka, Masya Allah, sampai nyaris kalah, walaupun terakhirnya tetap Allah menangkan, tapi itu adalah keteladanan yang Nabi berikan. Karena sekali lagi, ketika kita bicara pendidikan, satu pakai doa dan keteladanan, dan di mana harus mulainya adalah tentu tadi sesuai ayat Al-Furqan ayat 74 tadi, Allah pengennya di rumah. Maka jelas ini perlu diilmui. Kami memohon dengan sangat. Maka ketika Allah pengennya di rumah, ketika kita mempertanyakan ini Citayam Fashion Week, SCBD, anak pada pergaulan bebas, itu kalau kita pengen mulai dari mana pangkalnya? Bahkan kalau kita sebutkan masalah manusia yang paling besar, orang menyebutnya adalah kriminalitas dan kemiskinan, apapun itu, ya. Saya takut pangkalnya justru itu memang berada di rumah. Bukan berarti orang tuanya nggak baik, tapi ketika asupan akidah dan agamanya tidak cukup, anak ini besar nggak punya pegangan, dia ngaji alergi, pelajaran Al-Quran adalah pelajaran yang paling males, buka Al-Quran 2 halaman ngantuk, buka WA 2 jam gak ngantuk, ya. Nah, kalau sudah sampai di tingkatan itu, yang justru jadi petunjuk supaya anak ini bisa jadi hebat dijauhi, dia malah ternyata lebih mengidolakan artis-artis yang suka pamer dan sebagaimananya misal. Lalu ketika itu terjadi, akhirnya anak ini makin besar, ada yang diuji jadi pemimpin, ada yang diuji jadi bos, dan pegangannya tidak ada, maka di situ mulai muncul kendala. Ataupun gak jadi tokoh pun, ternyata malas emang ngajinya, gak suka dan sebagaimana macamnya. Maka ketika tadi orang bilang masalah paling besar adalah kemiskinan dan kriminalitas, enggak, itu bisa jadi diawali dengan ketiadaan ilmu, ya. Orang gak ada ilmu, akhirnya ketika dia sudah besar gak ada yang mau ngasih kerjaan. Karena gak ada yang mau ngasih kerjaan, akhirnya jadi gak punya uang. Gak punya uang, perut lapar, naudzubillah, akhirnya bisa jadi mencuri, ya. Orang pakai ilmu, mohon maaf, Buya Hamka, Bunda kenal Buya Hamka? Ya, tokoh besar, ulama besar Indonesia, kitab tafsir Al-Azharnya Masya Allah. Beliau itu ke sekolahnya cuma nyampe 2 SD, udah keluar, ya. Tapi ketika orang setiap tahun rebutan ribuan mahasiswa pengen kuliah di Al-Azhar Mesir, beliau seorang yang dulunya cuma lulusan kelas 2 SD diundang ke Al-Azhar Mesir untuk menerima gelar doktor, misalnya. Dipersilahkan. Sekaligus juga ketika berangkat haji diundang oleh Raja Arab untuk dipersilahkan khusus. Gak perlu pakai antrian dan sebagainya macam. Modalnya apa? Ilmu. Demi Allah pakai ilmu gak cuma dunianya, mulia dunia akhirat. Bukan tanpa alasan Allah menetapkan ayat yang paling pertama turun, Iqra
Mangga, baca. Kamu pakai ilmu, kamu mulia. Ya. Kok baca, tapi baca WA, bukan itu ya, itu beda urusan ya. Ilmu yang benar-benar, baca sesuatu yang benar-benar jadi manfaat. Sehingga akhirnya, bismillah, anak ini akhirnya ketika besar akan punya pegangan. Kok berarti harus mulai dari umur kapan? Ya memang dari sekecil mungkin. Contoh, Nabi mendidik salah seorang sahabat yang paling luar biasa, sepupu Nabi sendiri, namanya Abdullah bin Abbas. Silakan buka kitab tafsir manapun, pasti penjelasan dari Ibnu Abbas yang paling banyak. Ya. Kapan beliau ketemu Nabi? Itu umur 8 sampai 12 tahun. Ketemu Nabi umur 8, Nabi wafat itu beliau umur 12-13. Kalau diusiakan ke sekarang, berarti umur kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Tapi yang kayak gitu setelah Nabi wafat, yang kayak gitu yang menjadi ulamanya para sahabat. Semua orang nanya Quran ke beliau. Orang yang paling ngerti Al-Quran setelah Nabi adalah beliau. Umur 15 udah jadi penasehat di pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika pendidikan Islam ini benar-benar dijalankan, usia itu juga jadi gak mubazir, hebat-hebat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin waktu itu di negara muslim terbesar itu di umur 20 tahun. Kalau di kedokteran ada siapa? Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu menjadi dokter di umur 17 tahun. Dan beliau berkata, jangan tersinggung ya, ini beliau yang ngomong. Beliau menyebutkan hanya 2 ilmu yang aku perlu guru, yaitu 1 ilmu agama, 2 ilmu filsafat. Berarti pun ilmu kedokteran beliau yang jadi paling ahli tersebut itu baru ilmu otodidak. Tapi hasil tulisan beliau tentang kedokteran itu menjadi rujukan Eropa, sampai sekarang Eropa maju dalam bidang kedokteran juga. Ketika semuanya ditanya kenapa hebat, sama aku mengikuti yang dicontohkan oleh nabiku dan mengikuti wahyu. Imam Nawawi meninggal umur 45-an. Tapi walaupun meninggalnya 800 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang punya pahala jariah sampai 800 tahun. Umur 40-an punya pahala 800 tahunan. Emang kayak gimana? Beliau menggunakan waktunya dengan berbeda. Ingat, ketahuilah bahwa anak-anak kita di masa depan tergantung dengan bagaimana mereka menggunakan waktunya. Emang kenapa Imam Nawawi? Imam Nawawi siangnya mengikuti 12 kajian ilmu, 12 kali ikut pengajian, dan malamnya menuliskan ilmu. Sampai pernah 2 tahun dalam hidupnya Imam Nawawi, punggungnya gak pernah ketemu kasur. Kapan atau tidurnya? Di meja. Kalau udah badan udah gak kuat, plek tiduran. Kebangun kadang 1 jam, kadang 15 menit, bangun lagi nulis. Badan gak kuat lagi, ketiduran lagi. Ninggalin meja dan kursi cuman ketika pergi belajar, mengajar, sholat, sama ke air. Karena Allah muliakan, kok punya hidup cuma 40 tahunan, punya pahala 800 tahun, itu gimana ceritanya? Sedangkan bisa jadi ada sekarang umur beberapa puluh, tapi punya keturunan, alhamdulillah izin mohon studi kasus ya. Ketika misalkan udah capek ngurus anak, pusing sama kerjaan, udahlah daripada anak ini berisik, bawel, nih YouTube Cocomelon. Sedangkan itu usia anak-anak masih kertas kosong, perlu keteladanan. Karena umur 0 sampai 7 tahun, anak itu belajarnya gak dengan dinasehatin, tapi dengan keteladanan. Dia ngelihat mimik muka kita, dia ngelihat gerakan kita, dia ngelihat ayahnya azan, sebelum azan juga udah wudu, udah berangkat ke masjid, dan wajahnya senang gitu ya. Kadang-kadang ia sholat, beneran sholat, tapi wajahnya lebih bahagia ketika lihat TV, televisi daripada pergi ke masjid. Sehingga anak mulai berpikir, wah ini kayaknya sholat itu sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Padahal itu pegangan. Oh itu tokoh-tokoh hebat semua, ya udah ke zaman sekarang ya, yang masih termasuk terbaru. Ya. Termasuk yang terbaru. Ibu tahu buku Iqra yang kita pakai ngaji?
Salah satu adab dalam ngaji itu kita tahu siapa penulisnya. Siapa nama penulisnya? Itu ada fotonya di belakang lu. Hah? Kiai Haji As'ad Humam. Kenapa jadi bahas Iqra? Beliau Allah berikan kekhususan dari umur 18 tahun udah gak bisa jalan. Di kursi roda terus sampai meninggal. Tapi cetakan buku Iqra yang resmi terjual itu 150 juta kopi. Berarti beliau sekarang sudah meninggal. Kalau satu Iqra dipegang satu anak, beliau punya pahala dari 150 juta orang baca Al-Quran. Orangnya sendiri hidupnya cuma puluhan tahun, punya pahala dari 150 juta orang baca Al-Quran. Mohon maaf, itu baru yang resminya, belum yang bajakannya. Iqra banyak kan bajakannya? Mohon maaf, kadang satu Iqra bukan dipegang satu anak, satu TPQ isinya 30 anak pakai satu Iqra. Kebayang pahala jariahnya? Beliau menyadari, ya aku udah gak bisa ngapa-ngapain, tapi aku tahu bakal mati dan perlu bekal. Maka menggunakan waktunya, udah gak bisa main juga pergi sama teman-teman karena mohon maaf gak bisa jalan lagi. Akhirnya ya ilmu apa? Aku gak paham tafsir, aku gak paham hadis. Pahamnya apa? Huruf hijaiyah. Ya udah itu yang ditulisin. Ketika niatnya benar jadi itu. Berapa kali kita ikut nasihat tuh kata Montessori begini, kata penasehat penelitian dari Harvard begini, kata penelitian di Jepang minum itu bagusnya duduk. Oh, karena ada penelitiannya baru mau ikutin. Nabi udah nyebut 14 abad yang lalu, kita masih bandel. Bisa jadi karena memang kita sudah terlalu jauh dari apa yang Nabi sampaikan dan juga dari isi wahyu, kadang kayak gitu ya. Maka sebelum ditutup, sebelum kita supaya kembali kepada Al-Quran, ketika orang sekarang berkata zaman itu maju, sekarang itu maju, dengan uang sedikit kita bisa bawa pulang mobil. Tapi dengan cara apa? Riba, mau nggak mau. Ya. Sekarang masjid banyakkan Qur'annya daripada jemaahnya. Betul? Betul. Tapi ketika kita pikir lagi, di zaman yang tadi disebutkan hebat, pertama kali Al-Quran ini jadi mushaf, buku seperti ini, itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di zaman Utsman itu satu jazirah Arab ditambah Afrika Utara, Mesir, Maroko, Tunisia, Libya udah muslim semua. Ditambah Romawi Selatan, Persia itu udah muslim semua. Daerah seluas itu, pendidikan sehebat itu, kalau kita tahu Al-Quran yang udah beredar di zaman itu baru berapa? Cuman ada 5. Kenapa sekarang yang Al-Quran udah banyak, di setiap handphone ada, kok pendidikan kita kalah jauh dengan zaman itu yang Al-Quran baru ada 5 di zaman itu? Berarti mereka kalau tilawah gimana? Gak ada Al-Qurannya, gak ada HP gak ada Quran di Android. Mereka memang sudah hafal orang-orang. Kok sekarang kan banyak yang ngapalin juga. Orang sekarang ngapalin dulu, ngamalin belakangan. Orang zaman dulu mereka gak akan maju ke ayat selanjutnya sebelum menyelesaikan amal ayat itu untuk diamalkan. Sedekat itu dengan Al-Quran. Maka mungkin waktu juga ya, maksudnya kita insya Allah akan ngaji seperti ini. Mudah-mudahan bisa lebih sering, tapi minimal sebulan sekali. Karena kita sadar anak-anak yang Allah titipkan kepada kita itu adalah amanah yang luar biasa dari Allah. Bisa jadi pahala jariah bagi Allah. Satu hubungan suami istri yang melahirkan seorang Imam Syafi'i itu lebih baik daripada 1000 ibadah lainnya. Karena Imam Syafi'i Masya Allah. Maka waya bunda sudah mulai harus paham, sekali lagi mulai berkesimpulan. Pendidikan ternyata Allah titipkannya nggak dengan di sekolah tahu-tahu pulang jadi soleh, di pesantren tahu-tahu pulang jadi soleh. Ternyata Allah pengennya menurut ayat tadi Al-Furqan ayat 74 itu ada di rumah masing-masing. Maka dimulai dari apa? Silakan kita mulai dari jangan pernah berhenti mendoakan dengan tulus. Kalau bisa di tahajudnya, ya. Yang kedua dengan keteladanan. Sebelum anak ini ngapalin Quran, kita dulu mulai ngapalin. Kok pasti kesusul pinteran anak? Gak apa-apa, Allah lihat ikhtiarnya. Ngapalin Quran itu masuk surga itu bukan dari total hafalan. Kebayang kalau kita masuk surga nih, udah nyampe depan gerbang surga ada tulisan ditulis, yang boleh masuk sini cuman yang sudah hafal 30 juz. Gimana tuh? Tapi kalau misalkan ada yang baru mu'alaf tadi pagi, meninggal sore lagi ngapalin Al-Ikhlas gitu, dia baru ayat pertama gak apa-apa. Husnul Khotimah
Surga? Surga. Dibanding hafal 30 juz tapi sombong. Saya hafalannya banyak. Kalau saya gak jadi imam, kalian ngaco semua. Giliran gak jadi imam, imamnya dijulitin. Masa yang kayak gitu jadi imam? Berarti belum benar juga dong ya. Ya, bismillah, semoga dengan doa dan teladan itu bisa kita mendidik generasi ini untuk jadi kebaikan. Dapat kabar murid sini berapa 100-an ya. Tapi yang datang segini, bagi saya ini juga sudah cukup. Karena dulu Madinah terbuka untuk menerima Nabi hanya diawali dengan 6 orang pemuda. Nah, bismillah kalau ini nanti bunda-bunda jadi matang, anak-anaknya jadi luar biasa semua. Bismillah satu Indonesia bisa jadi Islam, kebaikannya dengan kebaikan dengan wasilah melalui kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf waktunya biar gak ketang materinya. Dan dikembalikan dulu kepada kakak-kakak MC untuk masuk ke tanya jawabnya, barangkali ada yang ingin diobrolkan. Silakan. Ini atau ini? Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Setelah pemaparan kajian yang luar biasa, maka kita masuk pada acara sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk ibu dan bapak yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada di DM aja deh. Bisa ada urusan. Ya silakan. Ya, Bang. Gimana cara bayar berkah, mencari keberkahan? Izin kita singkat. Berkah kalau menurut kaidah bahasa az-ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan sumber-sumber kebaikan itu kalau saya memperhatikan mudah-mudahan dari semua tokoh soleh yang dibaca, semua tokoh hebat yang disebutkan tadi, selalu ada minimal 2 persamaan di antara mereka. Yang pertama, mereka benar-benar meningkatkan takwa. Apa dalilnya? Al-Baqarah surat kedua ayat 282. Ini ayat paling panjang ya, sebetulnya tentang utang piutang. Sebelah kiri itu 1 halaman penuh 1 ayat. Tapi perhatikan ujung ayatnya, Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang akan mengajari kamu. Sedangkan kita tahu sukses itu perlu ilmu. Dan ilmu itu sebetulnya kita bisa ngerti bukan karena kitanya pinter, tapi tergantung yang maha memiliki ilmu mau gak nitipin ilmunya kepada kita. Apa yang membuat Allah mau menitipkan ilmunya? Untuk kita mesti ningkatin takwa. Mereka semua orang-orang yang memaksakan diri untuk mulai terus istiqomah tahajud, duhanya gak pernah bolong, puasanya dijaga, menjaga hafalan, menambah hafalan. Jadi mustahil itu semua digapai kalau cuma mohon maaf modalnya 5 waktu doang gitu. Oh, emang nggak bisa masuk surga cuma pakai 5 waktu? Bisa kalau kita bicara surganya mah. Cuman kan mereka sampai jadi tokoh sehebat itu, kita lihat persamaan dari mereka semua tadi. Mereka benar-benar orang yang meningkatkan takwa. Karena Allah sendiri yang bilang, kamu ningkatin takwa, aku yang akan membuat kamu ngerti. Aku yang akan membuat kamu jadi hebat. Kata Allah di ayat tersebut. Ya. Jadi kalau kita bergantungnya pakai amalan kita, ya, maka tentu nanggung. Yang kedua, dengan adab. Adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada kitab-kitab, adab kepada sahabat, adab kepada ilmu. Mereka menjaga adab dengan Masya Allah luar biasa. Karena ketika adab sudah baik, orang tua, guru akan ridho untuk mendoakan anak ini. Dan doa orang tua, doa guru, demi Allah itu senjata paling luar biasa agar anak-anak kita Allah jadikan hebat. Sama, bukan karena anak itu pinter maka bisa jadi ngerti. Tapi yang punya ilmu mau nggak nitipin ilmunya kepada anak kita? Apa yang membuat Allah ridho? Dengan menjaga anak. Seorang ulama besar wanita padahal ini ya, sekarang telah menjadi tokoh besar, Masya Allah. Beliau pernah bercerita. Dulu waktu beliau masih ngaji, masih santri, datang ke rumah kiainya pengen ngaji tambahan, gitu ya. Maka kiainya lagi sibuk terima tamu. Sambil nunggu ngapain? Beliau ambil sapu ngebersihin halaman rumah kiainya. Ketika sudah mau beres, ngelihat kiainya ada di teras rumah sambil berdoa kayak begini. Maka ditanya sama calon ulama ini, wahai guru, apa yang engkau doakan? Gurunya menjawab, karena engkau telah membersihkan halamanku,
Aku berdoa agar Allah membersihkan hatimu. Mohon maaf saya hari ini gak bisa ngaji. Kita lanjut pertemuan selanjutnya ya. Hari itu santri ini, calon ulama ini gak ngaji sedikit pun, tapi dapat apa? Doa dari gurunya, dikarenakan adab yang luar biasa kepada gurunya. Itu kalau Allah ridho, mudah bagi Allah menjadikan santri itu menjadi orang besar di masa depan. Kejadian Bu ya. Kalau Bunda kenal Ustazah Wiwin Habibah, Masya Allah, itu beliau orang ya. Maka itu persamaan paling mendasar antara semua tokoh hebat tersebut. Minimal itu dulu, walaupun bahasannya banyak. Tingkatkan takwa, sempurnakan adab kepada guru ya, kepada guru, kepada orang tua. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup. Semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rangkaian acara kajian pagi hari ini telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan kajian dan pesan-pesan kepada Ibu dan Bapak semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Denis bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri kajian pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak semua. Semoga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kami selaku pembawa acara meminta maaf jika ada kata yang salah yang kurang menyenangkan di hati para Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.